Pemirsa, saya Kak Rose. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu ya. Yang pertama perempuan cantik, yang kedua juga perempuan cantik. Dibawakan oleh saya juga cantik ya. Pertama ada Sarwenda. Sarwenda ini adalah juga bersama suaminya Ruben Onsu adalah termasuk sahabat-sahabat yang sering sekali mendampingi Jupe ya. Kita akan tanya dulu seperti apa update-nya. Benarkah sudah sempat keluar, sekarang masuk lagi ya ke RSCM ya. Setelah yang berikut, dan di sebelahnya ada Nadila Ernesta. Ini yang menikah dengan seorang rocker dan kabarnya dia tidak pernah cemburu. Benarkah? Habis ini juga kita akan menampilkan kemarin Gigi diwawancara di acara Hitam Putih ya. Nggak apa-apa wawancara di sana, analisanya di sini. Oke, Rumpi Ekspresi, inilah Rumpi. Videonya wawancara Nagita Slavina, kita lihat dulu. Ini juga ada berita-berita hot di pojok Rumpi. Yang pertama adalah yang kemarin ya, ada foto Ariel Tatum di instastory-nya bersama seorang laki-laki yang ditutupi wajahnya separuh itu. Dan kemudian netizen memberikan analisa loh. Gak cuma aku yang suka bikin analisa, netizen juga jago bikin analisa. Dilihat dari separuh matanya yang gelap-gelap gak jelas gitu ya, orang menduga itu apakah itu adalah pemain bola yang ada separuh-separuh Jepang itu, yaitu Ryuji Utomo ya. Masalahnya adalah apa? Masalahnya Ryuji itu, ini Ryuji ya, kalau ditutup bawahnya kira-kira terus digelapin sedikit gitu ya, agak mirip kan? Iya. Ini Ryuji. Nah, sementara Ryujinya juga posting di saat yang sama ya, hampir bersamaan postingannya adalah gambarnya, coba gambar yang sebelumnya, gambar tangan bergandengan. Yang jelas ini adalah bukan gandengan dengan tangannya sendiri, karena yang satu hitam yang satu putih ya, beda warnanya. Captionnya adalah ini antara romantis atau adu jempol tangan gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, masalahnya kenapa kalau sama Ryuji terus jadi masalah? Masalahnya adalah Ryuji itu kan mantannya Yuki Kato ya. Sementara Yuki Kato itu kan temenan banget sama Ariel Tatum. Tapi ngomong-ngomong, kabarnya Ryuji ini sebelumnya juga pernah deket sama seorang perempuan yang kabarnya perempuan itu juga pernah deket sama Joshua Seherman loh. Ini kan masih menduga, ini semua masih menduga-duga ya, ini bukan sebuah kepastian, ini hanya sebuah spekulasi yang nggak jelas sumbernya. Jadi kita nanti tanya sama orangnya langsung aja. Lanjut berikutnya, ini adalah postingan dari Laudia Cynthia Bella. Laudia Cynthia Bella itu beberapa waktu yang lalu fotonya muncul di sebuah akun gosip di Instagram. Nah kemudian berapa saat kemudian, 2 minggu kemudian kalau tidak salah, Laudia Cynthia Bella pun memposting ya. Jadi dia memposting seseorang yang diduga telah memotretnya secara diam-diam, dan kemudian hasil foto itu dikirim ke Instagram gosip itu. Ya, jadi dia bilang gini, ini ada seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan memakai tas ransel. Dia yang merekam saya di sebuah mall dan dia mengirim video dan foto saya ke salah satu Instagram gosip. Saya hanya pergi dengan seorang teman dan asisten saya, dan akhirnya menimbulkan berita yang tidak baik. Saat ini dengan status saya yang sendiri, tanda kutip, ya, saya berhak berteman dengan siapa aja, dan tolong jangan membuat fitnah dengan perbuatan iseng Anda ya Mas. Dan juga terima kasih yang telah diberi kesempatan untuk mencari bukti lewat CCTV dan di salah satu mall ini. Semoga tidak ada lagi orang iseng. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada yang motret orang sembarangan, bisa juga kita cari CCTV-nya, kita potret balik. Seperti itulah kurang lebih ya. Postingan berikutnya, oh ada postingan Laudia Cynthia Bella juga yang terbaru ya. Bunyinya ada ini, aduh kecil-kecil sekali tulisannya, ya ampun bacanya gimana. Bunyinya apa sih sebenarnya? Coba aku lihat ya. Oh, deketin aja. Aku deketin juga nggak kelihatan ini ya. Pokoknya tentang patah hati ya. Kalau kita mengalami patah hati dan kita bisa menerima dengan lapang dada, akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, kita akan cocokologi ya. Sendiri, patah hati, ada apa sebenarnya kalau dia Cynthia Bella? Biarlah waktu yang akan menjawab ya. Yang berikut ini juga video yang ramai viral di netizen adalah ada apa dengan Dian Sastro ya, lewat video di instastory-nya. Videonya mau diputar nggak? Coba kita putar videonya Dian Sastro. Kayak apa sih sebenarnya yang menjadi keributan di tengah masyarakat itu, yaitu ketika dia lagi jalan. Kayaknya dia habis press con film ya. Jalan terus kayaknya ada tangan dari belakang, jadi ada orang, sebelahnya ada laki, belakangnya ada perempuan, sudah tangan masuk ke sela-sela ketiaknya. Ingat ya, ini ketiak itu adalah perbatasan antara lengan dengan
bagian dada. Oke, masuk, set, langsung ditepis, hak. Terus kemudian dia goyang-goyang. Gitu. Ya, orang kemudian berkomentar, ih sombong banget si Dian Sastro, diminta foto aja kok sombong. Ada videonya nggak sih mau diputar? Coba-coba kita lihat sama-sama. Biarkan kita semua melihat seperti apa sih sebetulnya kejadiannya. Berikut ini. Ini sebenarnya videonya ada sambungannya lagi, ada sambungannya yaitu perempuan yang berbaju biru di belakang itu akhirnya jalan ke samping Dian Sastro dan akhirnya mereka berfoto bersama, ya, ada kan? Ya ada itu akhirnya mereka berfoto bersama. Nah orang hanya melihat separuh itu dan menganggap bahwa Dian Sastro sombong karena dipegang aja kok marah. Tapi kalau saya melihat videonya kan Dian Sastronya lihat ke depan ya, dia nggak lihat ke belakang. Jadi dia tuh sebenarnya nggak tahu siapa yang telah memasukkan tangannya ke. Kalau saya tiba-tiba ada yang memasukkan. Itu bukan cuma begini dan begini-begini kalau saya ya. Begini, kontrak, rilis. Ya tapi ya karena ini kemudian menjadi ramai sekali, menjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung Dian Sastro, ada yang sombong banget sih orangnya. Akhirnya kemarin Hanung Bramantyo ya, dia minta maaf, dia bilang, tuh gitu kan, dia minta maaf, dia bilang ya memang apa kita semua ini adalah manusia gitu, kadang-kadang mungkin dalam keadaan capek itu refleks gitu ya, mungkin kadang-kadang kalau orang capek, apalagi kalau saya kalau lagi PMS nggak usah dipegang, diajak ngomong aja saya bisa. Ya orang beda-beda ya situasinya kan, nggak harus selalu sama ya, kita kan nggak pernah tahu. Hanya satu gambar aja ya perlu ditanya langsung ke Dian Sastro ya, kenapa sih sebenarnya, mungkin dia kaget kan. Coba deh kita sendiri ya, coba latihan di rumah lagi jalan biasa, tiba-tiba ada yang masukin ya, apa yang terjadi ya? Okay. Berikut lagi ini kemarin juga yang heboh di media sosial adalah ketika orang-orang menyaksikan wawancara Deddy Corbuzier dengan Nagita Slavina, dan berikut kita lihat cuplikannya seperti apa sih, di mana Nagita Slavina sempat meneteskan air mata. Apapun itu pasti mama sama papa sayang banget sama Rafa. Udah. Itu adalah jawaban Nagita Slavina ketika ditanya pesan apa yang ingin disampaikan Nagita Slavina 10 tahun dari sekarang kepada Rafathar. Jawabannya adalah apapun yang terjadi, Mama dan Papa pasti sayang Rafathar. Kita akan lihat dan bedah ekspresinya satu persatu. Mikro ekspresi kan harus di slow motion biar kelihatan ya. Kalau secara general memang kebanyakan adalah sedih, walaupun Nagita Slavina selalu tersenyum. Tapi yang namanya tersenyum itu kan harus paripurna semuanya. Bibir ditarik, kalau matanya tidak ikut ditarik, itu namanya belum tentu tersenyum. Kenapa orang bersedih? Orang bersedih itu adalah karena dia kehilangan sesuatu yang berharga, atau ada rasa sayang yang besar sekali sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Itu sedih. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita biasanya sedih ya. Kalau marah, kenapa? Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. No secret. Oke, ya sebelum kita melihat hasil wawancara Gigi kemarin, kita lihat dulu seperti apa sih flashback Raffi dan Gigi berikut ini. Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dibina sejak 17 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak selalu menjadi sorotan. Kabar kedekatan Raffi dan Ayu Ting Ting menjadi pergunjingan sejak tahun 2016, terutama setelah foto tiket pesawat atas nama Raffi Ahmad dan Ayu Rosmalina atau Ayu Ting Ting beredar dan muncul spekulasi mereka berlibur bersama. Di bulan September 2016, wajah Raffi yang terlihat memar muncul sering gosip terjadinya insiden antara Raffi Ahmad dan Caca Tengker, adik Gigi, yang diduga melihat Raffi dijemput Ayu Ting Ting di basement apartemen. Hari Minggu kemarin saat adik kandung Nagita Slavina itu menikah, Raffi beserta adik dan mamanya tak terlihat hadir dalam acara itu. Pasti penasaran gitu, saya akan diundang, saya akan diundang, saya akan diundang. Oke, begitu. Saya juga nggak diundang. Jadi kita lihat ini adalah wawancara dengan Gigi. Pertanyaan Deddy Corbuzier adalah bagaimana Gigi mendeskripsikan Rafathar, 3 kata untuk Rafathar. Coba kita lihat jawaban Gigi yang berikut.
Kasih saya 3 kata yang mewakilkan Rafathar. 3 kata. Harapan. Harapan. Oke, Alaita. Senyum. Karena dia selalu bikin aku senyum. Harapan, senyum, and Cinta. cinta. Ya, itulah ya, harapan, senyum, dan cinta. Harapan, dia memikir lagi sesuatu. Senyum, walaupun pas saat bicara senyum tuh agak sedikit senyum, tetapi kalau orang sedih tuh gimana? Biasanya coba kalian semua ekspresi sedih? Itu ya, bibir bisa mungkin begini, tapi alis kalau sedikit naik itu berarti ada sedikit tanda-tanda kesedihan. Jadi ketika sambil dia mengatakan senyum, tetapi ya mungkin maksudnya. Jadi kalau ada tanda, kita harus mencari kemungkinan. Mungkin senyum itu dia membayangkan kalau Nagita sedih, dia akan bahagia karena senyum. Atau dia mungkin sedih, kenapa dia sedih ketika mengatakan senyum? Karena mungkin dia membayangkan sebuah kejadian yang membuat dia sedih. Begitu bisa jadi ya. Atau dia membayangkan beberapa kejadian di mana dia sedih, kemudian dia lihat Rafathar dan dia happy lagi. Atau barangkali dia sedih membayangkan Rafathar, apa yang akan terjadi pada Rafathar. Gitu, oke? Ketika membicarakan cinta itu kelihatan banget dia memang betul-betul cinta, gitu ya. 3 kata yang sama juga ditujukan untuk Raffi Ahmad, tapi apakah cara mengatakannya sama? Coba kita lihat yang berikut ini, 3 kata untuk Raffi Ahmad. 3 kata untuk Raffi. Raffi. Harapan juga. Cinta juga. Senyum juga. Oke, channel-channel komunikasi itu ada banyak ya, selain mikroekspresi, tone suara itu juga, kemudian gerakan tangan itu juga, dan konten kata-kata yang diucapkan. Tadi dengar ya, yang pertama adalah harapan juga, senyum juga, ya, dan cinta juga. Ya, ada bergetar suaranya pada saat senyum juga dan cinta juga. Dan kalau dari gesturnya, harapan juga. Ya, beda dengan ketika dia mengatakan hal yang sama untuk Rafathar, dia lebih yakin harapan. 1 kali anggukan. Kalau ini harus mengangguk-angguk. Kemungkinan dia ingin meyakinkan Dedi, mungkin wajahnya Dedi agak nggak percaya gitu. Jadi dia iya benar gitu ya, bisa. Atau dia mau meyakinkan audiens yang saya yakin audiens nggak percaya. Iya benar, dia harapan juga. Atau dia bisa juga angguk-angguk itu tanda dia ingin meyakinkan dirinya sendiri gitu ya. Senyum juga, kita ngomong senyum juga gitu ya. Alisnya agak sedikit ada kontem di situ ya. Dan cinta juga. Ya, cintanya agak sedikit berbeda ketika dia menyatakan cinta untuk Rafathar. Cinta Rafathar adalah cinta. Untuk Raffi, cinta juga. Ya. Mungkin alisnya memang bikinannya agak tinggi sebelah, seperti saya sering bisa jadi ya. Tapi biasanya kalau tinggi sebelah ada yang asimetris dari entah bibir kita agak tinggi sebelah ya, senyumnya miring sebelah, alisnya naik sebelah. Itu biasanya tanda-tanda kontem. Kontem itu ada yang sesuatu yang dia nggak terlalu apa ya. Nanti kontem akan saya jelaskan selain satu ini. Kita lihat dulu ini bagaimana cara dia menjelaskan tentang hidupnya, apa ya, tentang hidupnya Nagita Slavina. Kita lihat seperti apa ekspresinya Nagita Slavina. 3 kata tentang kamu sekarang. Tentang aku? Yes, right now. Bingung aku. Kalau tentang aku sendiri bingung wait. ya. Bahagia. Bersyukur. Itu dulu sih, aku belum bisa kepikiran satu lagi. Atas Apapun itu. Oke, jadi kalau kontem itu banyak kontem ya, miring ya. Senyum yang miring ya. Mengatakan bahagia pun juga agak bahagia, ya. Enggak sih, kalau orang benar-benar bahagia tuh senyumnya dari sini sampai sini sama arahnya ya kalau kita hitung. Senyum bahagia tuh begini, matanya juga memancarkan kebahagiaan. Kalau di sini dia banyak menahan bibirnya. Biasanya orang kalau bibirnya menipis tuh dia akan menahan emosi-emosi tertentu yang dia tahan di situ. Biasanya kemarahan. Biasanya, ya. Oke, tuh alisnya naik. Ya. Ini bukan senyum. Kalau senyum ya alisnya tidak naiknya begitu, dia lebih ke samping, matanya terbuka, happy, semuanya tersenyum, smile. Kalau itu lebih arah kontem, sedih, ada kemarahan di situ gitu ya. Saya nggak tahu, consider ya, kemungkinannya banyak. Mungkin dia nggak suka ditanya begitu, mungkin ya kan, mungkin. 2, mungkin dia sedang membayangkan. Jadi kontem itu adalah kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ya, ketika ditanya mungkin
ya bahagia, atau barangkali tidak sesuai, adalah bahagia itu tidak sesuai dengan sebetulnya apa yang dia ucapkan. Barangkali dia tidak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan bahagia. Mungkin bahagia banget. Jadi ada yang tidak sesuai antara nilai dia dengan sesuatu yang terjadi di luar sana, gitu ya. Dan waktu dia bilang bersyukur, ya, bersyukurnya juga bersyukur, gitu. Ada kemungkinan memang dia bersyukur, tapi ada hal yang ya harus dihadapi barangkali, atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu yang membuat dia kecewa, tetapi kekecewaan itu ternyata hikmahnya baik, jadi dia bersyukur. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan dia mengeluarkan ekspresi seperti itu. Yang berikut ini juga yang menarik adalah ketika pertanyaan apa sih yang membuat dia tidak bahagia. Dia tidak menjawab, tapi ekspresinya menjawab banyak sekali. Kita lihat. Hal apa yang paling bahagia buat hidup kamu? Rafathar. Kalau sampai saat ini sih. Sampai saat ini Rafathar. Yang paling tidak bahagia? Tidak bahagia apa ya? Ya banyak lah, semua orang kan pasti banyak ya cobaannya ya, beda-beda. And what is the worst thing? The worst thing? Aku milih tidak untuk cerita. Oke. Oke, ya. Lihat kalau di slow-mo. Senyumnya miring ke bawah, ada kesedihan, ada konten di situ. Nah, bukan yang ini ya, bukan apa ya? Ya, tanda konten itu artinya tadi bahwa ada nilai, dia melihat seseorang atau melihat sesuatu yang dianggap nilai-nilainya tidak sebanding dengan nilai dia, atau alias orang itu nggak level, atau sesuatu itu tidak level dengan value dirinya. Jadi barangkali kemungkinan yang dia bayangkan adalah sebuah kejadian yang buat dia, nggak nilai-nilai gue banget, atau dia mengingat seseorang yang dianggap, nggak gue banget gitu ya. Itu, dan itu kemungkinan bisa sesuatu, bisa seseorang, dan kesedihannya ya tentu saja karena dia merasa kalau sedih itu adalah karena kita kehilangan sesuatu. Mungkin dia kehilangan harapan yang dia inginkan mungkin hilang, atau seseorang yang dia sayangi hilang, atau kejadian yang, atau barang atau apa yang dia inginkan hilang, sesuatu yang bermakna buat dia hilang. Itu menggambarkan sebuah kesedihan. Jadi kemungkinannya banyak gitu ya. Hidungnya agak gini sedikit nggak sih tadi ya? Ya nanti ya, kalau itu sih kecil banget, kecil ya. Ini kan kalau gini kan apa ya? Ya, itu nanti saya jelaskan setelah yang satu. Ini ada terakhir lagi, ada video adalah mengenai pertanyaan terakhir apa yang ingin dia sampaikan. Kalau ini bukan mikro ekspresi, ini sudah makro. Dia nangis, dia sedih sekali. Kita lihat yang berikut. Apa yang mau kamu sampaikan ke Rafathar? Belum apa-apa aja udah pengen nangis. Dan dia usianya sudah 20 tahun nanti. Kamu udah tua. Dan banyak berita-berita negatif yang dia lihat. Except this one. Udah dong nangis nih. Ketika dia Rafathar, dewasa. Mama yakin nanti Rafathar udah gede pasti akan ngerti. Nggak bisa. Kalau apapun itu pasti mama sama papa sayang banget sama Rafathar. Udah. Jelas sekali ya, tanda-tanda kesedihan itu adalah ininya nyatu nih ke atas ya, mengkerut dan ke atas gini. Walaupun dia ketawa kan, tapi alisnya itu adalah tanda yang jelas bahwa dia sedih sekali. Oke, itu saja. Pertimbangannya kenapa dia sedih? Ya banyak. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Kita wawancara Sarwendah dulu. Kita lihat profilnya Sarwendah yang satu ini. Sarwendah, istri dari Ruben Onsu ini lahir di Jakarta 29 Agustus 1989, mengawali karir sebagai penyanyi di tahun 2010 saat tergabung dalam girl band Cherry Belle. Baik Ruben maupun Wenda terlihat sering menjenguk dan menemani Julia Perez yang sedang dirawat di rumah sakit sejak 3 bulan lalu. Dari Instagram, Wenda dan Ruben tampak beberapa kali memposting foto kondisi Julia Perez.
Lantas seperti apa support yang diberikan Wenda untuk sahabatnya Jupe? Dan seperti apa pula kondisi Jupe saat ini? Benarkah pasca penggalangan dana untuk Jupe beberapa hari lalu, ia akan segera dibawa ke Jepang untuk berobat? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, Sarwenda, terima kasih Dita. Sarwenda, kalau boleh tahu Sarwenda, Kak Jupe sekarang di mana? Ruben lagi nemenin? Lagi nemenin gitu. Dan apa ya, kemarin itu kebetulan Kak Jupe kan sempat cek di tempat lain gitu, karena keadaannya nggak oke, jadi harus naik ambulans dan Bensu juga nemenin dia gitu. Dan keadaannya sih sekarang ya kurang membaik sih. Kurang membaik. Jadi naik ambulans itu kan kita pikir dia boleh pulang gitu ya. Ternyata dia check up di tempat lain. Iya, karena pembengkakannya kan tadinya di kaki yang sebelah kiri. Sekarang ada naik ke bagian atas. Bagian atas gitu. Jadi hampir separuh. Iya, Kurang lebih jadi dicek. Kalau kamu sendiri kapan terakhir ketemu Jupe? Berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu terakhir. Apa yang kamu lihat sih? Yang kamu lihat seperti apa Jupe? Apa ya? Sedih sih sebenarnya. Karena selang seminggu sebelum aku terakhir ke sana itu aku masih ngobrol, masih Bisa tuh ya komunikasi lancar. dengan lancar, dia masih bercanda, dan aku yang masih bilang, Kak Jupe itu bulu mata nggak di retouch lagi, kok kamu nggak pakai lipstik merah? Kan dia selalu pakai lipstik merah dia. Terus udah kayak gitu, aku selalu kalau ke sana nanya sama Kak Jupe mau makan apa, dia selalu bilang aku mau makan apa aja gitu. Jadi ya terakhir yang aku bawain itu lontong sayur. Aku bilang, Kak Jupe mau lontong sayur nggak? Mau gitu. Jadi ya disuapin, dan untungnya dia walaupun sakit gitu dia masih mau makan, masih semangat makan gitu, masih nyanyi bareng. Jadi kita kayak dulu inget nggak lagu yang ini gitu. Jadi ya masih semangatnya tuh masih tinggi sekali. Dan terakhir aku ke sana tuh mungkin karena pengaruh obat, dan udah 2 bulan juga kan dia di rumah sakit, jadi dia apa ya, Beda. lebih banyak istirahat. Iya, lebih banyak. Mungkin pengaruh obat juga. Jadi kalau misalnya kita tinggal kita diam gitu, dia tidur gitu. Jadi ya nggak sesemangat yang kemarin. Cuman tetap dia yang masih bisa bercanda gitu. Cuman ya keadaannya sangat berbeda jauh. Cara-cara dia berkata-kata apakah juga lebih lemas? Iya, lebih lemas gitu. Dan ya nggak sesegar yang terakhir aku kesana gitu. Seminggu sebelumnya. Kan ada juga yang mengatakan bahwa Jupe kadang-kadang suka agak lupa gitu. Iya, karena kan pengaruh obatnya benar-benar pengaruh obat kan. Jadi ya dia kadang lupa ini siapa gitu. Cuman pas diingetin, oh iya aku inget gitu. Jadi ya mungkin karena dia kebanyakan tidur kan, itu kan obatnya tidur, jadi pas kita udah ngajak ngobrol lama dia udah ingat gitu. Tapi kalau misal kayak mobil perlu dipanasin gitu lah istilahnya gitu. Kalau Jadi badan sendiri makin kurus sih, makin kurus dari terakhir dari kamu yang ketemu? terakhir aku ketemu makin kurus. Dan untungnya sih dia masih mau makan lah itu. Dia masih mau makan. Kalian masih suka nyuapin buat? Apa ya, Kak Jupe itu kan orangnya semangat banget, terus suka kasih semangat masukan ke kita, dan baik banget. Tiba-tiba ngeliat dia kayak lemes gitu, kita ini juga jadi kayak apa ya, kayak sedih lah pastinya gitu. Apalagi hari ini Bensu lagi di sana, tadi terakhir dia bilang makin menurun kesehatannya. Keluarganya gimana? Ibunya tiap kali ke sana, aku sering ketemu ibunya, nangis, terus ngajak ngobrol lagi, kita ngobrol, kadang nangis lagi gitu. Cuman ya pastinya mau yang terbaik buat anaknya lah. Pasti. Jadi update dari Ruben tadi, lebih menurun tuh apa? Artinya dia lebih lemes, banyakan tidurnya, Ya, atau harus mendapatkan penanganan lagi?
Kayaknya sih soalnya ada ditambahin alat lagi gitu kayaknya di tubuhnya. Oke, untuk makan, untuk oksigen? Kalau makan aku belum makan sih, terakhir masih makan ya gitu. Cuman buat hari ini tadi barusan dikasih tahu makin menurun gitu. Oke, baiklah. Ada lagi artikel, coba kita lihat. Ini Jupe masih bisa berfoto cantik sekali. Ini dia masih semangat banget, Ini masih pakai lipstik merah. Iya, Terakhir sudah. udah enggak. Dan juga biasanya kan dia sering sekali ya, maksudnya masih bersemangat, kita masih bisa melihat kondisi dia lewat instastory-nya. Kalau ini udah nggak begitu bisa. Udah nggak begitu, karena dia sendiri yang tidak mau atau dilarang sama... Enggak sih, cuman kan posisinya dia juga udah lemes kan. Jadi kadang kalau misalnya emang pengaruh obat, kan obat dia minum sehari beberapa kali gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lagi datang, kita ngobrol, habis itu dia minum obat, ya udah dia tidur, istirahat. Ya, karena memang mungkin obatnya harus membuat dia banyak istirahat, begitu ya. Julia Perez keluar rumah sakit bersama Ruben Onsu, sudah boleh pulang. Ini tadi sudah dijawab ya, ternyata dia masih belum boleh pulang ya dari rumah sakit ya, masih boleh. Jadi ada harus pengecekan di tempat lain gitu. Artikel yang selanjutnya coba kita lihat bunyinya. Berikutnya. Artikel berikut. Oke, ditanya oke. Ini beda ya pertanyaannya ya, jomplang loh. Ini hal lain lagi. Enggak, saya mau tanya dulu soal sumbangan kemarin. Ya. Seperti apa tanggapan Jupe? Awalnya itu Kak Jupe nggak mau gitu, karena menurut dia masih bisa kerja, masih bisa ini, tapi kan keadaan kondisi makin menurun, makanya akhirnya Mas Eko sama Bensu membuat Peduli Sahabat Jupe gitu. Setelah terkumpul, ada rencana apa gitu untuk kesembuhannya? Apa masih sekarang tetap di rumah sih, sakit itu atau? Iya masih di rumah sakit itu, dan masih banyak orang yang ngasih tahu. Untungnya banyak orang yang sangat care sama Kak Jupe, jadi banyak banget yang Wenda tolong sampein dong di Guangzhou ada gitu. Kemarin Kak Fiona juga bilang di Guangzhou ada, katanya bagus gitu. Ada yang bilang ini juga ada dokternya, tapi kan semuanya nggak bisa keputusan ini kan. Jadi harus tanya sama keluarganya juga, dan keluarganya juga, ya? sama dokternya juga. Tapi kan karena udah lama di sini, mau dipindahin juga mereka kayak ada susah gitu. Maksudnya ragu ya? Iya, karena kan posisinya udah sangat lama kan. Jadi ya ada kekhawatiran dari keluarga lah gitu. Tapi ya yang pastinya semuanya berdoa yang terbaik buat Kak Jupe. Ini memang kamu dan Ruben ini kan adalah orang-orang, kalau menurut saya sih banyak sekali peduli terhadap sahabat-sahabatnya juga ya. Banyak lah. Kalian tuh orang yang sangat care banget. Bahkan Jupe ada salah satu postingan yang bilang ini the real, apa dia bilang? The real angel. Enggak, kayak aku pas Kak Jupe waktu itu pas aku ngadain acara buat Bensu ulang tahun, dia walaupun sakit dia nyempetin dateng gitu. Maksudnya dia pun sangat care sama kita. Habis dia datang ke acara, dia pergi kemo. Jadi aku udah ngapain Kak Jupe datang, tapi dia bilang ya nggak apa-apa lah, aku habis ini baru ke situ gitu. Jadi ya aku selalu nanya sih, Kak Jupe lagi lapar apa nggak? Kalau aku lagi nggak sempat kesana, kadang aku suka kirimin makanan gitu, karena kan ya posisinya aku dulu pernah bed rest di rumah aja itu bosen banget gitu. Apalagi dia yang biasanya beraktivitas tiba-tiba harus di rumah sakit, pasti bosannya lebih bosan lagi harus gitu. Menahan sakit yang luar biasa Iya. juga. Baik, kita masih akan berbincang dengan Sarwenda. Kita akan datangkan tamu satu lagi untuk berbincang-bincang, ada Nadila Ernesta. Kita panggilan tepuk tangan buat Nadila Ernesta. Hai. Halo, silakan duduk. Ada banyak cerita dari setiap orang ya. Ada cerita apa dari Nadila Ernesta? Kita akan kupas selain berikut ini, tetap di Rumpi. Nadila Ernesta lahir di Jakarta 4 Februari 1988, mengawali karir sebagai pemain sinetron sejak tahun 2004. Setelah menjalin hubungan selama 4 tahun dan sempat mengalami putus sambung, akhirnya 10 Februari 2013 Nadila menikah dengan Eno, drummer band netral, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak. Seperti apa cara Nadila membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus buah hatinya yang masih balita? Benarkah jika anak pertamanya sering cemburu karena Nadila memberikan perhatian lebih kepada sang adik?
Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop. Coba kita lihat ada artikel apa buat Nadila, bunyinya adalah set. Nadila Reza, dari dulu aku sudah tahu kalau jodoh. Putus nyambung. Iya. Emang bener dari dulu nggak tahu juga. Enggak, cuman emang dari awal pacaran emang kita tuh udah niat mau nikah gitu. Dari awal pacaran kayaknya kita kan Eno juga waktu itu udah umurnya kan aku beda 9 tahun. Oh, dia sebenarnya Dia yang udah harus kayak kita nikah deh gitu. Aku kayak ya udah boleh deh. Kan kalian waktu pacaran putus sambung. Tapi Enggak, cuma sekali. Oh, cuma sekali. Tapi begitu nikah kamu nggak cemburuan orangnya? Enggak. Jadi apa yang biasa bikin berantem tuh apa? Karena Eno bersih banget, aku berantakan banget. Jadi sampai sekarang. Jadi yang sering berantem. Jadi kayak lagi nonton, aku seneng ngemil di tempat tidur. Eno tuh aku bisa lihat dari samping tuh dia kayak ngeliatin gitu ada makanan jatuh atau Dia dengan sebel yang gitu kayak. Apa sih? Tiga hal yang membuat kamu jatuh cinta atau hal baik dari Eno yang kamu kagumi. apa ya? Kayak gini nih pertanyaan paling susah. Kenapa nggak ada yang kamu suka emang dari dia? Ya kalau fisik udah pasti suka. Oh iya, siapa yang nggak suka coba lu saya. Apa ya, kalau udah setelah pernikahan ini dia itu bapak yang baik banget. Kayak dia tuh kayak misalnya aku kerja dia bisa ngurus apa yang aku urus juga gitu. Kayak misalnya kayak nyabokin anak, ganti popok, mandiin. Malah kadang-kadang dia yang lebih rajin. Untuk kayak ngajarin anak-anak nulis. Lebih telaten ya? Nah mamanya yang agak-agak lebih ya sudah lah, tergampang guru. Kalau tiga hal yang apa ya yang paling bikin bete dari Eno apa? Emang kalau keburukan itu lebih banyak. Iya. apa? Iya paling itu sih, kayak dia terlalu rapi. Baru tahu loh kalau terlalu rapi itu nyebelin. Boleh datang ke rumah aku nggak ikut rapi-rapi? Silakan duduk Eno, silakan duduk. Aduh nggak nyangka loh ya. Ternyata rocker ini telaten loh sama anak-anaknya. Gimana enggak? Nah kalau bapak-bapak biasanya kayak model Eno gini, bawa anak ke mall sendirian tanpa didampingi kamu, itu cewek-cewek seneng banget loh ngeliatnya. Makanya kamu nggak khawatir? Enggak, karena dia pasti bawa mbak. Jadi pasti jangan ini lagi. Sebenarnya Eno yang bawa mbak atau kamu bawain mbak supaya jaga ini? Oke, buat Eno dan Nadila, ini ada sebuah pertanyaan yang kita bikin, tapi yang nanya kalian kepada pasangan, oke? Ini buat Eno, ini buat Nadila. Kamu tanya ke Nadila, Nadila tanya ke Eno, oke? Siapa duluan nih? Terserah, kamu duluan deh, kayaknya kamu udah gak sabar pengen nanya. Silakan Eno. Oke. Nadila, hal apa dari aku yang kamu anggap itu ngebosenin? Ngebosenin. Yang dimarahin kamu terus. Tapi jorok. Nasi jatuh marahin. Tetap itu. Tapi jorok sih. Gantian apa lagi? Oke, Eno, sesetres apa kamu di tahun pertama pernikahan kita? Kayaknya jawabannya sama nih. Lumayan stres. Lumayan stres. Agak lama tuh. Agak lama. Ini apa adaptasinya? Karena apa yang masalah kebiasaan makan di tempat tidur itu? Pertanyaannya apa nih? Di tahun pertama pernikahan kita sesetres apa kamu? Stres apa ya? Lama stres. Oh lama ya. Terus gimana cara kamu adjust? Itu kan stres tuh karena ada sesuatu harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan biasanya ya. Ini musraba aja. Apa? Ya maksudnya kayak ya udahlah, jadi misalnya kayak dia berantakan gitu di kamar yang kayak tadi dibilang kayak makan apa segala macam sendirian, terus habis misalnya pilih baju segala macam, lempar sana lempar sini, ya gue lipet, gue masukin, tapi nggak gue masukin gitu, gue diem aja, nanti biar dia yang masukin. Terus kayak sendal misalnya berantakan gitu, terus ada barang-barang yang kepake atau apa, gue tinggal masukin tong sampah aja. Jadi paling dia bilang ini kan masih kepake gitu. Ya gue nggak tahu punya siapa, pokoknya yang berantakan gue taruh tong sampah. Tong sampah. Lanjut dari pertanyaan berikutnya. Oke, kedua ya. Hal apa yang sampai sekarang kamu nggak cerita ke aku? Ayo. Mungkin kamu pernah menumpahkan apa di tempat tidur dan kamu sembunyikan? Apa ya? Mungkin kamu pernah belanja nilainya.
ATM dititipin ke aku terus aku pakai gitu. Paling gitu kan. Aku nggak cerita, tapi dia tahu orang dia ngeprint bukunya. Kak, gantian kamu. Eno nggak bisa hidup tanpa aku atau tanpa main drum. Pilih mana? Tanpa kamu deh. Saya deh. Biar seru mereka kita duduk di kursi fitnah bangsa ya. Soalnya kalau drum bisa digebukin, kalau dia gue yang digebukin. Jangan balik kita tadi Ruby. Oke, sekarang ada pilihan jawab dengan cepat kalian semua ya. Aduh. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Oh, bareng. Enggak boleh. Kamu apa? Eno. Dicintai. Oke. Buat istri-istri nih, pilih mana? Istri perkasa atau istri setia? Istri setia dong. Ya setia. Dia setia. Padahal dia juga perkasa. Eno, jadi suami yang penyabar atau suami yang tahan godaan? Penyabar. Lu gak tahan godaan emang? Apa? Gak tahan godaan. Justru sabar makanya. Oh, iya. Jika mendengar hari Sabtu, apa yang diingat? Jalan-jalan. Liburan. Kerja. Jawab. 3 hal yang baik tentang diri kalian masing-masing apa? Aku dulu ya. Aku tuh orangnya pendiam ya. Pendiam orangnya Penyabar ya. Penyabar. Aku juga sabar. Udah gitu. Aku nggak pemarah. Aku santai. Oh, santai, orangnya cuek ya. Oke, kamu Eno. Sabar sama supel. Terus apa ya? Pendiam, bukan pendiam sebenarnya, suaranya kecil kan? Oh, suaranya kecil. Samena. Aku suka bersih. Oh, suka bersih juga? Tapi aku lebih suka di rumah. Suka di rumah? Sama lebih suka family time. Oh, family time. Tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu kita. Ini ada satu hal lagi update buat kita semua. Ada postingan dari Anggi ya, dari Anggi adiknya Cupe. Ini foto, ini diposting 2 jam yang lalu. Yes. 2 jam yang lalu. Captionnya adalah God please hear my prayers, save her life, she's my everything gitu ya. Tadi seperti Sarwenda juga sudah katakan, Ruben memberi kabar bahwa memang kondisi Cupe menurun ya, menurun. Dan tadi juga Maya Estianti juga posting juga kondisi terakhir Cupe dan mohon doa dari semuanya, semua yang menyayangi Cupe. Mari kita sama-sama panjatkan doa. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Cupe. Apapun itu pasti Tuhan Maha mengetahui. Dan semoga Tuhan juga memberikan kekuatan, ketabahan untuk keluarga Cupe agar bisa terus bersemangat. Juga diberikan kesehatan untuk Cupe dan keluarganya. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Oke. Terima kasih buat Anda semua. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.